Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terungkap, seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke Scorpio, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Cups. Kartu kedua. Di sini ada The Hangman. Kartu ketiga. Di sini kita punya Seven of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Three of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya The Star. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Ten of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The World. Oke, Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terungkap seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The World. Ini menggambarkan sebuah kemenangan. Kemenangan yang kamu rasakan kembali. Di mana keadaan menjadi lebih baik. Situasi menjadi lebih nyaman. Di mana kamu mampu kembali menata hidupmu. Dan menemukan kembali semangat dan kebahagiaan di dalam hari-harimu. Serta ada warna tersendiri yang kembali tumbuh untuk kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu saat ini benar-benar merasa seimbang. Benar-benar ada yang melengkapi. Dan benar-benar merasa komplit. Ya? Karena kamu kembali merasa diperhatikan. Kembali merasa dihargai. Dan kembali merasakan yang namanya diberi ruang untuk didengar. Setelah pertemuan kamu dengan seseorang yang benar-benar sempurna ini. Dia memang bukan seseorang yang spesial, bukan orang yang tampan, yang cantik, yang kaya, tetapi cukup dengan kesederhanaannya, tetapi dia mampu melengkapi dan menutupi kekurangan dan kelebihanmu. Ya, sepertinya dia adalah seseorang yang benar-benar tahu caranya membuat kamu seimbang, memotivasimu, menuntun pemikiranmu agar kembali ceria, dan dia sangat mampu membuatmu tersenyum bahagia setiap harinya ketika bertemu dan berkomunikasi dengan dirinya. Oke, karena apa? Karena selama ini yang dia lihat ataupun yang dia dengar, ya, baik dari temanmu ataupun dari sahabatmu, kamu adalah seseorang yang seperti kehilangan kepercayaan diri. Kehilangan kemampuan untuk menata kehidupanmu dan menata dirimu. Dikarenakan selama ini ataupun beberapa waktu belakangan ini, kamu selalu fokusnya hilang, fokusnya terbelah karena seseorang yang gak pantas. Karena hubungan yang memang bisa dikatakan toksik. Ya, kamu berusaha keras, berjuang keras untuk mempertahankan hubungan ini. Untuk membahagiakan pasanganmu. Sementara dia berpikir lain. Ya. Dia bohongin kamu, kecewain kamu, hadirkan orang ketiga. Atau bahkan hanya ingin memanfaatkanmu. Di saat dia butuh, dia datang. Di saat dia nggak perlu, dia pergi. Dengan beribu alasan. Nah, sehingga memang akhir-akhir ini ada kegiatan, pekerjaan, bisnis yang terbengkalai.
Karena kamu nggak mampu berfokus ke sana. Karena fokusmu terbelah untuk orang yang nggak penting ini. Ya, sehingga makanya dia mulai memiliki keyakinan. Ya, di dalam dirinya, di saat dia melihat secara langsung ataupun mendengar cerita dari teman dan sahabatmu, kok ada ya orang yang tega mainin kamu, manfaatin kamu, sementara di matanya kamu begitu sempurna. Kamu baik, menarik, pintar berteman begitu ya. Memiliki kegiatan yang oke begitu. Makanya dia terfikir untuk deketin kamu, untuk membuatmu kembali mampu move on, mampu lupakan luka lamamu di masa lalu. Dan benar saja apa yang terjadi. Setelah hari demi hari berjalan, kamu mulai temukan keseimbangan di dalam dirimu. Ada kenyamanan yang kamu rasakan semenjak kehadiran seseorang ini. Sehingga kamu mulai mampu menata kembali kegiatanmu, ya. Bisnis usahamu kembali berjalan dengan sangat baik, ya. Tentunya dirimu, penampilanmu begitu ya, kembali tertata rapi. Penampilannya kembali oke. Wajahnya kembali bersinar, charming, pola pandangnya positif, dan itu memiliki warna tersendiri, kilau sendiri yang kamu pancarkan saat ini. Nah, dan ini karena kehadiran seseorang ini. Jadi benar, dia adalah seseorang yang membawa dampak baik, dampak positif terhadap kehidupanmu. Oke, dan bukan tidak mungkin seiring waktu berjalan nanti, sepertinya hubungan ini akan berlanjut ke hubungan yang lebih serius lagi dari sekedar pertemanan dan persahabatan. Oke, nah pertanyaannya siapakah dia? Nah, ini yang penting. Bisa jadi dia dari lingkungan kegiatanmu, ataupun dari lingkungan di mana tempat kamu tinggal. Ya, dan bisa jadi dia adalah seseorang yang ada dari masa lalumu. Entah dia sahabat sekolah, teman masa kecil, atau juga bisa jadi mantan cinta monyet kamu dulu. Nah, jadi dulunya di saat kita remaja itu kan ada cinta monyet tuh, suka sama ini, suka sama ini. Tetapi ya yang namanya cinta monyet tentu cintanya kekanak-kanakan. Nah, setelah itu kalian terpisah. Dikarenakan mungkin ikut orang tua, ada pekerjaan orang tua yang di luar kota, jadi sementara terpisah. Nah, akhir-akhir ini kalian dipertemukan kembali. Nah, dialah mungkin orangnya yang benar-benar bisa membawa keseimbangan di dalam dirimu, dan kamu akan segera merasakan perubahan yang baik, kenyamanan dan kebahagiaan yang kamu rasakan kembali di dalam hari-harimu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Cups. Nah, benar kan? Jadi, dia adalah seseorang yang mungkin bisa dikatakan matang. Matang, seimbang dalam cara berpikir, dalam cara bersikap, begitu ya. Dan dia juga memiliki sikap yang begitu tenang dan berwibawa. Ya, nah jadi seseorang ini sepertinya benar-benar tahu nih caranya. Bagaimana caranya untuk membuatmu bahagia, untuk membuatmu tersenyum, dan untuk membuatmu kembali merasa berarti. Ya, dengan caranya memperhatikan kamu, dengan caranya selalu mendengar kamu, memberi ruang untuk kamu diperhatikan. Dan dia selalu menempatkan posisimu di tempat yang terbaik di dalam hari-harinya. Nah, jadi mungkin inilah salah satu nantinya yang membuat kamu berpikir untuk memberi kesempatan kepada seseorang ini untuk mengisi kekosongan hatimu. Karena mungkin, oke juga nih orang. Nah, hari-hariku menjadi semakin baik nih. Nah, jadi ada dampak positif ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Jadi ada perubahan dari caramu memandang sesuatu saat ini. Jadi mungkin di saat dulu kamu dikecewakan, dibohongi, disakiti, kamu uring-uringan, kamu kecewa. Kamu nggak ingin melakukan apapun, sementara ada kegiatan, ada yang harus kamu urusin. Nah, berbeda kali ini.
Kamu sudah mampu merubah caramu melihat, memandang, dan menilai sesuatu dari sudut pandang yang dari sudut pandang yang berbeda. Dari perspektif yang positif. Nah, ini dikarenakan kehadiran seseorang ini. Jadi dia mampu nih menuntun pemikiranmu ke arah yang baik. Ya, jadi setiap orang itu memang pantas untuk bahagia. Pantas untuk disayangi. Tetapi caranya untuk sampai ke sana itu kan berbeda-beda. Ada yang langsung bertemu dengan orang yang tepat, ya. Ada yang bertemu dengan gonta-ganti orang dulu baru cocok, begitu ya. Nah, ini mungkin salah satu yang kamu mulai mengerti dan fahami. Nah, jadi kamu mulai bisa menganggap ya apa yang kamu alami selama ini sebagai sebuah perjalanan di dalam kisah cintamu di mana akan membentuk kedewasaan di dalam dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi kamu sempat memiliki harapan, memiliki mimpi dan impian terhadap mungkin begini, kok aku nggak pantas rasanya ya untuk bahagia? Kok sepertinya aku nggak diberi kesempatan untuk bahagia? Kok aku selalu dipertemukan dengan orang yang salah? Kapan ya aku merasakan indahnya hubungan yang romantis, yang harmonis begitu? Nah, ini mimpimu di masa lalu. Nah, semenjak bertemu dengan seseorang ini, kamu nggak lagi berpikir demikian. Ya, kamu mulai mengerti dan sadar ya bahwa inilah kenyataan yang harus kamu dapatkan. Bahwa inilah proses yang harus kamu jalani dan tanpa kamu sadari kamu dipertemukan dengan seseorang yang memang ya tidak sempurna, tetapi dia cukup spesial di matamu saat ini. Kenapa enggak? Karena dia dengan kesederhanaannya, dengan dia pekerja biasa-biasa saja, tetapi dia mampu menutupi, melengkapi kelebihan dan kekuranganmu. Mampu menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi kakak, menjadi adik dengan dirimu. Jadi dia mampu menempatkan dirinya dengan sangat baik. Dan dia selalu memberimu ruang untuk didengar, untuk diperhatikan. Dan untuk kembali merasa berarti dan dimiliki. Nah, jadi mungkin sedikit demi sedikit kamu mulai rasakan, oh ternyata ini ya. Rasanya disayangi, rasanya diperhatikan. Ternyata indah juga, asik juga. Nah, dengan ada keoptimisan inilah kamu kembali mampu menyusun hari-harimu. Menata langkah di dalam hari-harimu menjadi lebih baik. Dengan kata lain, kamu lebih memiliki tujuan setiap harinya. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, ini menggambarkan trauma, ya, kesakitan, kekecewaan terhadap hubungan asmara di masa lalu. Tetapi jangan berkecil hati, ini sifatnya hanya sementara. Ya, luka hatimu, trauma yang kamu rasakan di masa lalu terhadap hubungan asmara akan benar-benar terobati, akan benar-benar tergantikan dengan hubungan yang jauh lebih positif dan lebih bermakna ke depannya. Ya, karena di sini juga menggambarkan kebahagiaan. Ya, setelah hujan badai reda, setelah kesakitan dan kesedihan akan ada pelangi yang indah dan akan ada kebahagiaan dan kenyamanan yang hadir kembali ke dalam kehidupanmu. Bisa jadi dengan seseorang yang baru-baru ini dipertemukan dengan dirimu. Oke, jadi ada tergambar sepertinya ke depannya hubungan ini akan terjalin dengan sebagai hubungan yang lebih serius lagi. Entah itu jadian, ya, entah itu komitmen untuk bersama-sama membahagiakan satu sama lainnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Star. Nah, jadi kamu akan kembali bersinar. Ya, kamu akan kembali memancarkan sinarmu, memancarkan kilau yang indah dari dalam dirimu. Karena apa? Karena kamu sudah menjadi versi terbaikmu. Karena kamu sudah menemukan motivasi positif di dalam hidupmu. Dan kamu sudah menemukan seseorang ya yang benar-benar mampu membuatmu selalu happy, membuatmu selalu bahagia. Walaupun dia bukan pacarmu saat ini, walaupun kalian belum jadian.
Tetapi bisa jadi ini adalah salah satu langkah awal ya untuk kamu meyakinkan dirimu, kembali membuka hatimu dan memberi kesempatan kepada seseorang ini untuk mengisi kekosongan hatimu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi apa yang membebani pikiranmu selama ini, membebani hatimu selama ini akhirnya terlewati, teratasi dengan sangat baik. Bebanmu mampu kamu taruh ke tanah. Ya, kamu lupakan kekecewaanmu. Kamu relakan nih, ya, mantanmu yang gak penting itu, hubungan yang gak jelas itu. Karena apa? Karena di depan matamu sudah ada sesosok, sudah ada seseorang, ya, yang bersedia, yang mampu membuat kamu tersenyum, membuat kamu bahagia, dan dia sangat mampu membuatmu berarti. Itu poin pentingnya. Oke, dan sepertinya bukan tidak mungkin nantinya kamu sepertinya akan bersedia untuk memberi kesempatan kepadanya di dalam melangkah di dalam bahtera hubungan asmara bersama. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio ya benar-benar akan dipertemukan dengan seseorang yang spesial. Memang bukan orang yang sempurna, ya, dia orang yang sederhana, biasa-biasa saja, tetapi dia mampu untuk membuatmu tersenyum bahagia, dan dia tahu caranya membuatmu diperhatikan, membuatmu merasa berarti, dan bukan tidak mungkin inilah awal dari kebahagiaan dan keindahan yang kamu rasakan kembali di dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.